Haleluya, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan baik, sehat, penuh semangat, dan never give up. Jangan pernah menyerah, terutama kita semua umat Kristen di seluruh dunia. Saat ini kita sedang masuk pada suasana Paskah. Ada gereja-gereja yang sudah mulai melakukan ritual-ritual, dan saya percaya tahun ini ritual-ritual atau ibadah-ibadah kita jangan sekedar kalender gereja, jangan sekedar hanya perayaan-perayaan musiman atau tahunan, tetapi sungguh-sungguhlah tahun ini kita mengalami Tuhan lewat setiap ibadah-ibadah yang dilakukan di gereja masing-masing. Nah, terlepas dari itu, kita akan belajar firman Tuhan dulu pada saat saudara menyaksikannya. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat 45 yang berkata demikian. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Tuhan Yesus memberikan satu nasihat yang luar biasa di dalam pelayanan-pelayanannya, di dalam perikop-perikop yang kita baca. Dia selalu mengakhiri cerita atau ilustrasinya dengan kalimat-kalimat kunci yang sangat luar biasa. Hari ini kita diingatkan, bayangkan Tuhan Yesus bilang begini, kalau saya baik, engkau baik, maka sebetulnya itu berasal dari perbendaharaan, dari dalam hati yang benar-benar diatur. Hatinya itu hati yang baik, tentu diatur lewat pergumulannya dengan Tuhan, lewat interaksinya dengan Tuhan, lewat perenungan-perenungan firman Tuhan, lewat pembangunan pribadi karakternya dengan teman-teman atau komunitas yang membawa rohani atau spiritual lebih baik dari hari ke hari. Nah, sementara orang yang tidak baik, orang jahat, itu pun juga berasal dari perbendaharaan hatinya, dari dalam hatinya. Mengapa orang bisa sampai jahat? Mengapa orang bisa sampai tidak baik? Ya, saya pikir itu lawan dari apa yang dilakukan oleh orang baik. Dia tidak menata hatinya dengan firman Tuhan. Dia tidak bergaul dengan kebanyakan orang. Seperti firman Tuhan katakan, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Pikiran-pikirannya selalu negatif. Dan itu dipelihara sedemikian rupa. Bahkan hal-hal yang buruk dijadikan senjata kekuatan dirinya untuk menghantam setiap orang. Nah, inilah yang perlu menjadi perenungan bagi kita. Karena Yesus juga menutup apa yang keluar dari mulut kita. Itu terpancar dari isi hati. Saya ditegur, saya diajar Tuhan hari ini. Hati-hati untuk berbicara. Saya berharap ini juga menjadi teguran buat saudara. Di bagian lain Amsal 13 ayat 3 bilang, wow, kalau kita menjaga mulut, kita sedang memelihara nyawa kita. Jadi benar-benar ini luar biasa. Ketika kita masuk masa-masa prapaskah, bahkan nanti sampai puncak acara kebangkitan Yesus, dan diteruskan lagi dengan naiknya Yesus ke surga, pencurahan Roh Kudus, lalu mulai pada masuk masa-masa penginjilan yang sampai sekarang terus terjadi penginjilan itu, saudara dan saya, Tuhan mau menata hati dengan benar. Sulit, tapi pasti bisa. Saya berjuang untuk itu, dan saya berharap saudara juga tidak menyerah untuk itu. Saya tahu, saya pun juga jatuh bangun untuk hal itu. Dan saya percaya ketika saudara jatuh bangun, ingat, saya juga jatuh bangun. Hamba-hamba Tuhan juga jatuh bangun. Tetapi orang yang tidak menyerah, orang yang terus berjuang bersama Tuhan Yesus dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita pasti bisa sampai pada titik itu. Percayalah, tetap semangat. Mari kita jaga hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Maka setiap apa yang kita ucapkan pasti menjadi berkat bagi banyak orang. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.